berarti satu step sudah kita lewati. Tinggal persoalannya apakah kita menjadi muslim yang betul, apakah kita menggunakan muslim kita menjadi taat pada Allah atau tidak. Makanya saya ingin memperbaharui atau merefresh iman kita supaya iman kita menjadi iman yang produktif. Apa iman produktif itu? Iman atau keyakinan yang melahirkan perbuatan, bukan sekedar ya saya percaya sholat itu wajib tapi tidak sholat. Ya saya percaya puasa itu wajib tapi tidak puasa. Ya saya tahu riba itu haram tapi tetap masih diambil. Artinya tidak sinkron antara pemikiran, pemahaman dengan perbuatan. Masih bisa dipahami ya? Nah saya akan mulai dari mana? Ya. Saya akan mulai bahwa setiap manusia itu ya, dalam hidupnya memiliki persoalan besar. Ada 3 persoalan besar, 3 pertanyaan besar atau istilah ukdatul kubro yang harus dijawab oleh setiap manusia. Apa tadi namanya? Simpul besar atau ukdatul kubro. Apa pentingnya? Pertanyaan pertama, dari mana asal manusia, untuk apa dia hidup, dan akan kemana setelah dia mati? Apa tadi pertanyaannya? Dari mana asal? Yang kedua, untuk apa dia? Yang ketiga, akan kemana setelah? Kita akan menjawab ya. Dari mana asal manusia? Kalau kita belajar di SMP, mungkin ada yang masih ngalamin ya, diajarin tentang teori Darwin. Dari mana asal manusia katanya? Dari kera, dari monyet ya. Ada yang pernah belajar juga ya? Dari monyet. Oh, Masya Allah. Ya. Nah, ya ketipu lagi ya. Jadi kamu ketipu lagi ya. Luar biasa. Sudah baca bukunya Sir Felixio katanya ya. Allah. Lanjut baca ya. Jangan diulang saya. Nah, dari mana asal manusia itu? Ya ada banyak teori ya. Tadi teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Padahal sebenarnya kalau kita lihat sampai sekarang keraknya masih ada, manusia juga ada. Keraknya beranak, manusia juga beranak gitu. Ini juga kita. Nah, dari mana asal manusia itu? Manusia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita bisa tahu Allah apa? Kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Kenapa kita percaya Al-Quran? Hah? Kenapa kamu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman? Kenapa kamu menganggap Al-Quran sebaik-baiknya kita? Hah? Kenapa? Karena dari Allah. Apa buktinya Al-Quran itu dari Allah? Karena tidak ada yang bisa menyaingi apa yang dari firman Allah. Oh, ada yang bisa dikira? Ada buktinya kan? Ya. Karena itu sudah menyaji ya. Kalau yang lain, kenapa kamu percaya dari Allah dari Al-Quran? Kamu percaya Allah dari Allah? Kenapa percaya Allah dari Al-Quran? Terus saya belak balik gitu ya. Dia tidak bisa memberikan argumentasi yang memuaskan akal. Ya. Sebelum bicara Allah, sebetulnya ada bicara tentang Tuhan dulu. Apa tentang Tuhan itu? Dari mana asal manusia? Apakah manusia dari monyet atau dari Tuhan manusia itu? Sederhana membuktikannya, ya. Kira-kira antum percaya nggak? Kalau gorengan ini, saya bilang ke bapak-bapak sekalian, ini gorengan ada dengan sendirinya. Percaya nggak? Tiba-tiba aja ada gorengan di sini, percaya nggak? Nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Karena kita yakin akal kita ini, akal yang kita miliki itu, kita yakin bahwa sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk gorengan ini, pasti ada yang membuatnya. Bener nggak? Sepakat ya? Sekarang saya tanya Sabrizal, tahu nggak siapa yang bikin gorengan ini? Namanya siapa? Berat badannya berapa? Orang mana? Dari belum? Anaknya berapa? Di akalnya Sabrizal itu mampu mengatakan bahwa gorengan ini pasti ada yang buat. Bener nggak?
Nah, sampai situ kita clear ya. Berarti segala sesuatu yang kita lihat juga termasuk motor di luar, udara, awan, ya, buntang, bulan, segala itu pasti tidak mungkin ada dengan sendirinya. Jadi kalau saya katakan, ini saya ini punya handphone saya ini tiba-tiba ada dengan sendirinya. Wah, aku bohong saya. Karena akal kita pasti menolak. Jadi kajian secara akliyah dulu ya. Nah, maka teman-teman sekalian, bapak-bapak sekalian, setelah kita tahu bahwa segala sesuatu pasti ada yang menciptakan, nah baru kita buktikan lagi apakah benar demikian. Kita kasih contoh lagi perumpamaan. Kalau di pinggir pantai itu kita melihat ada bekas tapak kaki. Oh, berarti kesimpulan kita ada yang pernah lewat situ karena ada tapak kaki. Ada tai kotoran harimau, ada kotoran macan. Kenapa kita tahu ada macan? Karena kita lihat ada kotorannya, ada jejaknya. Nah, termasuk juga Tuhan ya. Dari mana kita tahu ada Tuhan? Karena ada ciptaan. Siapa ciptaannya ya? Kita di alam semesta ya. Kita Tuhan yang menciptakan. Karena manusia sejauh ini belum bisa menciptakan manusia kan? Jepang aja yang kurang secanggih itu hanya bisa menciptakan robot yang mirip manusia tapi jauh sekali dari manusia. Dia bisa menciptakan kepintaran mirip manusia, tapi dia tidak bisa menciptakan rasa. Gitu ya. Karena manusia itu punya rasa yang Allah berikan. Sampai sini kita clear ya bahwa manusia itu bahwa segala sesuatu ada yang menciptakan. Maka kalau diskusi dengan orang-orang ateis bahwa Tuhan itu nggak ada, itu pusing dia sebetulnya. Kalau kita ditanya apa bukti adanya Tuhan, ya ada ciptaannya. Gitu ya. Contohlah gorengan tadi. Tapi kalau mereka kita tanya, kamu nggak percaya Tuhan? Ya saya nggak percaya Tuhan. Apa bukti bahwa Tuhan itu tidak ada? Pusing dia. Apa bukti Tuhan itu tidak ada? Kalau kita ditanya, ada jelasan tadi jawabannya kan? Adanya ciptaannya. Cuman akalnya kita nggak mampu menjawab siapa sebenarnya yang menciptakan gorengan ini, yang bikin gorengan siapa? Cuman saya tahu nggak mungkin jin yang bikin, pasti manusia yang bikin. Tukang gorengan lah yang jelas gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau kita sudah yakin bahwa Tuhan itu ada, pertanyaan siapa nama Tuhan kita? Siapa nama Tuhan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Yesus ya Tuhan kita ya? Bukan. Bukan dewa langit ya? Bukan Sugokong ya. Nah, dari mana kita tahu Tuhan kita namanya Allah? Dari mana? Dari mana tahu bahwa nama Tuhan kita itu adalah Allah? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Nah, kita tahu dari mana yang bikin gorengan namanya Ibu Lela? Karena adanya masih Sarijal yang bikin gorengan namanya Ibu Lela. Setelah kita tanya, Sarijal siapa yang bikin gorengan ini? Ibu Lela, karena sudah dikasih tahu. Oh, berarti syarat orang bisa tahu itu harus ada informasi yang masuk dulu. Nah, kita tahu Tuhan itu namanya Allah dari mana informasinya? Dari Rasulullah ya, dari Allah langsung memberitahukan kepada Rasulullah melalui wahyu. Wahyu itulah yang disebarkan oleh Rasulullah kepada seluruh manusia, para sahabat, tabi'in, sampailah ke orang Loksmawe dan akhirnya jadi Islam lah kita. Yang pertanyaannya, apakah kita percaya begitu saja dengan Al-Quran atau dengan firman Allah tadi? Karena orang Arab saja, mohon maaf ya, yang jago bahasa Arab, dia tidak percaya bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang Arab ketika diserukan oleh Nabi Muhammad ke Al-Quran tentang Al-Quran, apa kata mereka Al-Quran ini? Karangan Muhammad lah, karangan orang Arab lah, nyontek dari yang lain lah kata. Gitu ya. Itu kata orang-orang Arab waktu itu. Terus bagaimana cara kita buktikan bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tadi sudah dijawab bahwa ketika orang-orang Quraisy itu mengatakan Quran itu bukan dari Nabi Muhammad, bukan dari Allah, maka ditantang sama Allah itu dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wa syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian, kata Allah, masih meragukan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepada hambaku Muhammad, maka buatlah satu surat seperti Al-Quran. Ajak para pendukung kalian, kalau kalangan jin kayak mau dedemit mau apa, silakan aja.
bikin Al-Quran. Apa yang terjadi? Bisa nggak orang Arab bikin Al-Quran? Mohon maaf ya, orang Arab yang sejak kecil, sejak lahir dia itu ngomong bahasa Arab sampai dewasa, tidak ada satupun orang Arab yang mampu membuat seperti Al-Quran. Kalau orang Arab saja yang jago bahasa Arab tidak mampu dia membuat Al-Quran, apalagi orang Loks Mawe, orang Aceh. Ya. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan saya bisa bikin Al-Quran, dan kalau memang betul dia bisa bikin syair mirip dengan Al-Quran, saya akan murtad hari ini juga. Kenapa demikian? Jadi Allah begitu kan? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran, maka aku akan menjaga juga, kata Allah. Sampai sekarang tidak ada satu manusia di dunia ini yang sanggup membuat seperti Al-Quran. Oh, berarti setelah itu kita yakin bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yakin Al-Quran ini benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti yang membawa Al-Quran itu adalah benar-benar Rasul. Dari mana kita tahu bahwa identitas bahwa Ustaz Rizalnya adalah orang Loks Mawe, misalnya warga Loks Mawe? Dari mana kita tahu Ustaz Rizal orang Loks Mawe? Dari apa kita bisa melihatnya? KTP, takut tanda pengenal. Lihat, oh atau kalau penduduk ya, oh orang Loks Mawe ya, abang Loks Mawe ya, Anda lihat dari KTP. Nah, Rasulullah itu ketika dia mengaku Rasul, buktinya apa? Al-Quran itu yang menjadikan Rasulullah itu tahu, oh benar ini adalah Rasul Allah. Apa? Karena dia bawa sesuatu dari Allah. Bayangkan ya, Al-Quran itu teman-teman semua kan bicara apa itu ya, tiga kemungkinan, kalangan Nabi Muhammad, kalangan orang Arab, atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikatakan Al-Quran itu dari orang Arab ditantang sama Allah tadi, tidak bisa. Al-Quran dikatakan dari Nabi Muhammad, sekitar-kitar Nabi Muhammad dia juga bagian dari orang Arab yang sudah ditantang tadi tidak sanggup juga. Dan ternyata teman-teman semua, bapak sekalian, Al-Quran walaupun dia berbahasa Arab, sama-sama dengan hadis berbahasa Arab, tapi redaksinya berbeda. Gaya bahasanya kalau orang yang bahasa Arab itu berbeda. Kalau hadis itu gaya bahasanya gaya bahasa orang Arab, gaya bahasa sehari-hari orang Arab. Tapi kalau Al-Quran itu gaya bahasanya Allah. Makanya orang-orang yang ngerti balaghah seperti Umar bin Khattab ya, ketika mereka dibacakan surat apa? Toha itu langsung masuk Islam. Karena kata Umar, oh ini bukan dari manusia, pasti dari Tuhannya Muhammad, bukan dari manusia. Karena Al-Quran sekalipun dia berbahasa Arab, teman-teman semua, ya, ternyata Al-Quran itu merupakan ungkapan-ungkapan yang belum pernah satu orang Arab pun mengatakan seperti Al-Quran. Itu ajaibnya Al-Quran. Itulah mukjizat. Sekalipun dia berbahasa Arab, tapi belum pernah ada sejarahnya orang Arab yang membuat seperti Al-Quran. Ketinggian balaghahnya, ketegasannya, maknanya, setiap huruf punya makna ya. Itulah kehebatan Al-Quran yang tidak bisa ditandingi oleh syair manapun. Perbedaannya begini, Rasulullah itu ketika dia menerima wahyu dicatat oleh para sahabat kan, dalam kulit binatang ya, dalam pelepah kurma, dalam batu-batu tipis, dicatat tuh. Nah juga Rasulullah itu juga mengeluarkan hadis. Nah, ada perbedaan antara, kalau hadis kan sebagai penjelas Al-Quran kan, ada perbedaan redaksi antara Al-Quran dengan hadis. Maka tidak bisa dikatakan bahwa Al-Quran itu perkataan Nabi Muhammad, gak bisa. Karena ada beda gaya bahasa antara hadis dengan Al-Quran. Itulah salah satu bukti bahwa Al-Quran itu bukan karangan Rasulullah SAW. Maka kemungkinan yang ketiga betul bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit flashback lagi tadi tentang Allah belum selesai. Kita sudah yakin ada adanya Allah. Ada tiga kemungkinan. Tadi kelewat ya. Allah itu diciptakan oleh orang lain, oleh pihak lain. Allah menciptakan dirinya sendiri, atau Allah itu wajibul wujud. Kalau Allah diciptakan atau Tuhan diciptakan, mungkin gak dia Tuhan? Yang diciptakan itu apa namanya? Ciptaan atau makhluk. Benar kan? Jadi kalau Tuhan itu dia mengaku Tuhan, tapi dia diciptakan oleh yang lain, berarti dia bukan Tuhan, berarti dia itu makhluk. Atau yang kedua, Tuhan itu menciptakan dirinya sendiri.
Mungkin nggak? Mungkin nggak Tuhan menciptakan diri sendiri? Mungkin nggak kira-kira? Hah? Mungkin nggak? Bisa jadi. Bisa jadi, oke. Kalau yang nggak bisa jadi, kita jawab ini. Hah? Itu bukan pertanyaan fisika. Bukan fisika, betul. Ya, betul. Jadi tidak mungkin dalam satu zat itu ada dua status. Pasti pilihannya kalau nggak dia makhluk, dia itu pencipta. Kalau nggak dia Tuhan, berarti dia itu ciptaan. Itu aja dua status ini sebetulnya yang kita pegang itu. Nah Tuhan tuh nggak mungkin dia sebagai Tuhan, dia juga sebagai makhluk itu sangat tidak mungkin dan sangat tidak diterima oleh akal sehat. Maka kalau orang-orang ateis itu biasanya begini. Kalau sudah mereka tentang filsafat itu, pertanyaannya, mungkin nggak Tuhan itu menciptakan batu yang Tuhan itu tidak bisa ngangkat? Mungkin nggak kira-kira? Coba jawab. Mungkin nggak kira-kira? Tuhan menciptakan batu yang Tuhan pun nggak bisa ngangkat. Ini kan kayak intelektual banget gitu pertanyaannya itu. Bikin pusing gitu. Jawabannya apa kira-kira? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena Tuhan maha segalanya. Nah, itu mereka tulisnya kan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mungkin berarti Tuhan tidak mampu mengangkat batu, berarti bukan Tuhan dia. Kalau Tuhan mampu segalanya, artinya apa? Pertanyaannya salah. Karena jawabannya apapun akan salah. Makanya kita hati-hati dengan pertanyaan itu. Karena pertanyaan itu bisa menyekal, apalagi orang-orang filsafat tuh hati-hati. Karena pertanyaan kadang suka menjebak mereka itu. Jadi yang salah itu pertanyaannya, maka jawabannya apapun tidak akan benar. Dua-duanya salah itu. Makanya kalau ada orang sekarang yang ngeprank gitu ya, pilih dua kertas, yang satu mencuci piring, yang satu nyuci lantai, misalnya gitu ya, ngepel. Orang sebenarnya dua-duanya ya kerja-kerja juga gitu kan, karena banyak tuh yang prank-prank kayak gitu kan, dia ke istrinya, dia ke anaknya gitu ya. Cuma pilih deh, pilih dua mana. Pilih satu terus dilihat ternyata ngepel lantai ya, dia ngepel. Pilih lagi ternyata ya, cuci piring dua-duanya gitu ya, satu cuci piring, satu cuci lantai, dua-duanya gitu ya. Artinya pertanyaan itu salah, karena tidak ada jawabannya. Karena antum jawab bisa salah, jawaban tidak bisa juga salah. Jadi pertanyaan kamu yang salah. Tuhan itu maha kuasa. Karena pertanyaannya salah, jawabannya apapun akan salah. Nah, nanti kita sudah clear bahwa berarti Tuhan itu wajibul wujud, harus ada dengan sendirinya, tidak butuh bantuan seperti manusia. Kalau kita kan butuh ibu kita dilahirkan, butuh dikasih makan. Tuhan nggak perlu. Karena Tuhan itu memposisikan diri sebagai Tuhan, beda dengan makhluk. Kalau yang ditanya misalnya, yang terjadi perdebatan, Tuhan itu di mana sih posisinya? Di atas, ada yang mengatakan di aras, ada yang mengatakan di mana-mana, dan semuanya ayatnya ada. Ada yang mengatakan di mana-mana itu memang ada. Ya, ada ayatnya yang mengatakan Quran itu di mana-mana, termasuk Allah bersemayam di atas aras itu ada juga istiwa itu ya. Ada ayatnya. Tapi ayat itu tidak bisa kita pahami letterlock begitu saja gitu. Karena gini teman-teman semua, saudara sekalian, Tuhan itu harus memastikan dirinya Tuhan. Dengan cara apa? Dia tidak terikat ruang dan waktu. Kenapa? Ruang waktu kan ciptaannya Tuhan. Benar nggak? Ya, dia tidak akan terikat dengan apapun. Ya. Dia berbeda dengan makhluk. Misalnya Allah Maha melihat. Apakah Allah punya mata? Allah Maha mendengar. Apakah Allah punya telinga? Punya nggak kira-kira? Hah? Allah Maha mendengar. Ada dalam bahasa 99 selain yang selain Allah itu Maha melihat, Maha ya. segala ya. Ya. Nggak berarti kalau Allah punya kuping seperti kita, ya. Apa bedanya kita dengan Allah dengan kita? Kalau Allah Maha melihat itu Allah punya mata, pengertiannya misalnya gitu. Kita artikan bahwa Allah itu Maha melihat, berarti Allah ini punya mata. Berarti kalau Allah punya mata, berarti apa bedanya Allah dengan kita? Maka ketika ada mengatakan, Al-Quran mengatakan misalnya Allah Maha melihat, saya sudah terima gitu saja, nggak usah disafirkan bahwa Allah itu punya mata, Allah itu kupingnya misalnya besar, saking untuk mendengar seluruh makhluknya gitu kan. Bahkan bisikan kuman yang nggak kelihatan pun Allah tahu. Jeritan
kutu misalnya, Allah tahu betul kan Allah menciptakan. Apakah Allah itu kupingnya besar gitu kan? Atau Allah itu maha besar sehingga Allah tidak kelihatan? Jadi Allah tidak bisa ditransformasikan atau dibayangkan seperti kita melihat benda, karena Allah berada di luar itu semua. Maka kita tidak bisa membayangkan Allah seperti apa. Makanya nikmat yang paling besar itu adalah